Hai anak-anak, bertemu kembali bersama Ibu Sonya dalam siaran Kenambai Umbai Belajar. Pada kesempatan ini, Ibu Guru ajak kita bersama-sama untuk mempelajari materi pemuaian. Adapun tujuan pembelajaran, melalui kegiatan belajar lewat video dan literasi buku cetak, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami pengertian pemuaian, 2. Mengetahui pemuaian yang terjadi pada zat padat, cair, dan gas, 3. Menghitung pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Mari anak-anak kita sama-sama menyimak tayangan berikut. Tayang ini merupakan liputan perayaan Hari Raya Idul Fitri di suatu daerah, di mana masyarakat di sana merayakannya dengan melepaskan balon gas ke udara. Ibu guru mau bertanya, menurut anak-anak, apakah balon gas ini telah ditiup terlebih dahulu? Lalu, mengapa di bagian bawah dari balon gas tersebut ada api yang menyala? Apakah api ini dapat membuat balon gas ini terbang? Iya, bagaimana menurut anak-anak? Untuk menjawab alasan balon gas ini dapat terbang melejit ke udara, marilah kita sama-sama belajar materi pemuaian. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari klasifikasi materi, di mana wujud zat yaitu zat padat, cair, dan gas. Yang anak-anak saksikan sekarang adalah pergerakan molekul zat padat, zat cair, dan zat gas. Apakah anak-anak pernah mengamati jika zat padat, zat cair, dan zat gas diberi perubahan suhu? Misalnya suhunya kita naikkan dengan memanaskannya. Nah, anak-anak, perubahan akibat suhu yang kita kenal dengan istilah pemuaian. Pemuaian memang tidak terlihat dengan jelas karena pemuaian benda tersebut sangatlah kecil dibandingkan dengan ukuran semula. Namun, pemuaian itu benar-benar terjadi. Pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian pemuaian. Apa yang dimaksud dengan pemuaian? Pemuaian merupakan bertambahnya ukuran benda yang terjadi karena adanya kenaikan suhu. Pemuaian terjadi pada benda yang berwujud padat,
benda berwujud cair, dan benda yang berwujud gas. Pemuaian zat sangat bergantung pada ukuran benda pertamanya, kenaikan suhu, dan jenis zat. Efek pemuaian zat tersebut akan sangat bermanfaat dalam pengembangan berbagai ilmu dan teknologi. Menurut De Caira tahun 1978, bahwa saat sebuah bahan mengalami pemanasan, volumenya selalu meningkat dan setiap dimensi juga meningkat bersamaan. Pemuaian panas. Pemuaian panas yaitu perubahan suatu benda yang bisa bertambah panjang, lebar, luas, atau juga berubah suatu volumenya dikarenakan terkena panas atau kalor. Pemuaian tiap-tiap benda tersebut akan berbeda, tergantung dari suhu di sekitar dan juga koefisien muai atau juga daya muai dari benda tersebut. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah jenis-jenis pemuaian. 1. Pemuaian pada zat padat. Pemuaian zat padat merupakan jenis pemuaian yang terjadi pada suatu benda, contohnya rel kereta api, kabel listrik, dan bingkai jendela. Pemuaian zat padat dibedakan menjadi 3, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Kita belajar yang pertama, pemuaian zat padat, yaitu pemuaian panjang. Pemuaian panjang merupakan bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Dapat anak-anak lihat bahwa di sini ada sebuah benda yang diberi kalor lewat api lilin. Benda mula-mulanya yang ukurannya agak pendek setelah diberikan panas akan menjadi lebih panjang. Pada pemuaian panjang, nilai lebar dan tebal sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang benda tersebut. Jadi, lebar dan tebal dianggap tidak ada. Contoh benda yang cuma mengalami pemuaian panjang adalah kawat kecil yang panjang sekali. Misalnya, kabel listrik. Anak-anak, pemuaian panjang suatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu panjang awal benda, koefisien muai panjang, dan besar perubahan suhu. Koefisien muai panjang suatu benda sendiri dipengaruhi oleh jenis benda atau jenis bahan. Persamaan muai panjang. L sama dengan L0 dikali 1 tambah alfa dikali delta T, di mana L sama dengan panjang akhir satuan meter, L0 sama dengan panjang mula-mula satuan meter, delta L sama dengan pertambahan panjang satuannya meter, alfa sama dengan koefisien muai panjang satuannya per derajat Celcius, delta T sama dengan kenaikan suhu satuannya derajat Celcius. Untuk koefisien panjang dapat anak-anak saksikan di dalam tabel berikut. Misalnya aluminium koefisien muai panjangnya sudah ditetapkan yaitu 0,000026. Selanjutnya sampai dengan kaca Pyrex. Yang kedua adalah pemuaian luas. Pemuaian luas merupakan bertambahnya ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan tebalnya sangat kecil dan dianggap tidak ada. Contoh benda yang mempunyai pemuaian luas yaitu jendela kaca rumah.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemuaian luas, yaitu luas awal, koefisien muai luas, dan juga perubahan suhu. Sedangkan persamaan muai luas yaitu A sama dengan A0 dikali 1 tambah beta kali delta T. Di mana A sama dengan luas akhir satuan meter persegi, A0 sama dengan luas mula-mula satuan meter persegi, beta sama dengan koefisien muai luas satuan per derajat Celcius, delta T sama dengan kenaikan suhu derajat Celcius. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Pada tabel muai panjang, lempengan baja memiliki koefisien muai panjang sebesar 0,000011 per derajat Celcius. Maka koefisien luas muai panjang baja adalah 0,000022 per derajat Celcius. C adalah pemuaian volume. Bagaimana pemuaian yang dialami oleh kelereng dan balok emas jika kedua benda tersebut dipanaskan? Benda-benda yang berdimensi 3 atau memiliki panjang, lebar, dan tinggi akan mengalami muai ruang jika dipanaskan. Yang mengalami muai volume yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Persamaan muai volume, V sama dengan V0 dikali 1 tambah gamma dikali delta T, di mana V sama dengan volume akhir satuan meter kubik, V0 sama dengan volume mula-mula satuannya meter kubik, delta V sama dengan pertambahan volume satuannya meter kubik, gamma sama dengan koefisien muai volume satuannya per derajat Celcius. Delta T sama dengan kenaikan suhu satuan derajat Celcius. Pemuaian volume memiliki koefisien muai sebesar 3 kali koefisien muai panjang. Pada tabel muai panjang, lempengan baja memiliki koefisien muai panjang sebesar 0,000011 per derajat Celcius. Maka koefisien volume lempengan baja dikali 3 sama dengan 0,000033 per derajat Celcius. Yang kedua adalah pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair ini tidak melibatkan muai panjang maupun muai luas, melainkan berbagai muai ruang atau muai volume. Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka akan semakin besar juga muai volumenya. Pemuaian zat cair buat masing-masing jenis zat cair berbeda-beda. Akibatnya, walaupun mula-mula volume zat cair sama, tapi setelah dipanaskan, volumenya menjadi berbeda-beda. Pemuaian volume zat cair terkait dengan pemuaian tekanan karena peningkatan suhu. Titik pertemuan antara wujud cair, padat, dan gas disebut dengan triple point. Persamaan atau rumus yang dipakai pada muai volume benda cair sama dengan persamaan muai volume benda padat. Yang ketiga adalah pemuaian zat gas. Gas mengalami pemuaian saat suhunya bertambah dan akan mengalami penyusutan jika suhunya menurun. Pada muai zat gas tidak dikenal muai panjang dan muai luas. Yang dikenal adalah muai volume. Persamaan muai volume zat gas. Delta T sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Delta V sama dengan pertambahan volume, V0 sama dengan volume mula-mula, sigma sama dengan koefisien muai zat gas, dan delta T sama dengan kenaikan suhu. Untuk muai volume gas, nilai koefisien muai gas adalah 1/273
derajat Celcius pangkat -1. Untuk pemuaian gas terbagi menjadi 3 macam, yaitu A. Pemuaian gas saat isotermal. Contohnya saat akan memompa buat mengisi angin pada ban sepeda. Awalnya saat ditekan akan terasa ringan ketika diangkat, tapi lama-kelamaan akan jadi semakin berat. Hal ini karena saat menekan pompa, hal itu berarti volume gas tersebut akan mengecil. Pemuaian gas pada suhu tetap berlaku hukum Boyle yang menyatakan kalau gas di dalam ruang tertutup yang suhunya dijaga tetap, maka hasil kali tekanan dan volume gas adalah tetap. B. Pemuaian gas saat isobarik. Pemuaian gas pada tekanan tetap berlaku hukum Gay-Lussac, yaitu gas di dalam ruang tertutup dengan tekanan dijaga tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak gas. C. Pemuaian gas saat isokorik. Pemuaian gas pada volume tetap berlaku hukum Boyle-Gay-Lussac, yaitu kalau volume gas di dalam ruang tertutup dijaga tetap, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Kita bahas yang ketiga, yaitu penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama pada proses pemasangan kaca jendela. Pemasangan kaca jendela memperhatikan juga ruang muai buat kaca, karena koefisien muai kaca lebih besar daripada koefisien muai kayu. Sehingga saat dipasang, biasanya diberikan celah sedikit antara kaca dan bingkai. Yang kedua adalah pemasangan jaringan telepon dan listrik. Kabel pada jaringan telepon atau listrik yang dipasang kendur dari tiang satu ke tiang lainnya. Jadi saat udara dingin, panjang kabel akan sedikit berkurang atau mengencang. Jika kabel dipasang terlalu kencang, maka saat cuaca dingin atau kabel mengalami penyusutan, maka dapat terjadi kabelnya putus. Jadi kalau kabel dipasang kendur, maka saat terjadi penyusutan, kabel tersebut tidak akan terputus. Pemasangan sambungan rel kereta api. Penyambungan rel kereta api harus menyediakan celah antara satu batang rel dengan batang rel lain. Kalau suhu meningkat, maka batang rel akan memuai sampai akan bertambah panjang. Dengan diberinya ruang muai antar rel, maka tidak akan terjadi desakan antar rel yang akan mengakibatkan rel menjadi bengkok. Contoh yang lain yaitu pemasangan bingkai besi pada roda pedati. Bingkai roda pedati pada keadaan normal dibuat sedikit lebih kecil daripada tempatnya. Jadi tidak dimungkinkan buat dipasang secara langsung pada tempatnya. Buat memasang bingkai tersebut, pertama-tama besi harus dipanaskan sampai memuai, dan ukurannya juga akan jadi lebih besar daripada tempatnya, sehingga memudahkan buat dilakukan pemasangan bingkai tersebut. Anak-anak, masih banyak lagi contoh pemuaian di sekitar kita. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyebab terjadinya pemuaian. Anak-anak, adapun penyebab terjadinya pemuaian. Yang pertama, proses pemuaian terjadi karena adanya kenaikan suhu, tekanan yang tinggi, dan lajur alir yang terlalu cepat. Yang kedua, saat terjadi kenaikan temperatur, maka akan terjadi pergerakan partikel yang saling bertabrakan yang satu dengan yang lain.
Yang ketiga, adanya tabrakan tersebut menyebabkan terjadinya perluasan daerah secara alami. Untuk lebih jelas, kita akan mengerjakan contoh soal. Kita mulai contoh yang pertama, soal muai panjang. Panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Koefisien muai panjang aluminium adalah 0,000025 per derajat Celcius. Hitunglah panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Penyelesaian. Untuk penyelesaian, terlebih dahulu anak-anak menuliskan diketahui. Dengan anak-anak menuliskan diketahui, akan membantu anak-anak dalam menentukan rumus apa yang akan dipakai untuk mengerjakan soal. Nah, pada soal yang akan kita kerjakan diketahui panjang mula-mula atau L0 sama dengan 100 cm. Alfa atau koefisien muai panjang sama dengan 0,000025 per derajat Celcius. Delta T atau perubahan suhu sama dengan kita kurangi suhu akhir dikurang suhu mula-mula. 80 kurang 30 sama dengan 50 derajat Celcius. Kemudian menuliskan ditanya. Ditanya pada soal ini adalah L. Jawab, kita tulis rumusnya. L sama dengan L0 dikali 1 tambah alfa dikali delta T. L sama dengan 100 dikali 1 tambah 0,000025 dikali 50. L sama dengan 100 kali 1 tambah 0,00125. L sama dengan 100 dikali 1,00125. L sama dengan 100,125 cm. Jadi pertambahan panjang aluminium setelah dipanaskan adalah 100,125 cm. Contoh soal muai luas. Pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah plat besi luasnya 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi sebesar 0,000012 per derajat Celcius, maka tentukan luas plat besi tersebut. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru ada lingkari, yang dilingkar adalah yang akan kita tulis sebagai diketahui. Sebagai penyelesaian dari soal tadi diketahui A0 atau luas mula-mula sama dengan 10 meter persegi, T0 sama dengan 30 derajat Celcius, T sama dengan 90 derajat Celcius, maka delta T kita kurangi 90 kurang 30 sama dengan 60 derajat Celcius. Alfa sama dengan 0,000012 per derajat Celcius. Beta sama dengan 2 kali A. Karena muai luas, beta sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Sehingga 2 kali A hasilnya 0,000024 per derajat Celcius. Yang ditanya adalah A. Jawab, A sama dengan A0 dikali 1 tambah beta dikali delta T. A sama dengan 10 dikali 1 tambah 0,000024 kali 60. A sama dengan 10 dikali 1 tambah 0,00144. A sama dengan 10 kali 1,00144. A sama dengan 10,0144 meter persegi. Jadi, luas plat besi setelah dipanaskan adalah 10,0144 meter persegi.
Contoh soal muai volume. Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana 0,00002 per derajat Celcius, maka tentukanlah volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Untuk yang tanda merah, yang Bu Guru lingkari, dapat anak-anak lihat, ini yang akan ditulis sebagai diketahui. Oke, penyelesaiannya, diketahui V0 sama dengan 1 liter. T0 sama dengan 25 derajat Celcius, T sama dengan 75 derajat Celcius. Maka delta T sama dengan 75 dikurang 25 sama dengan 50 derajat Celcius. Alfa sama dengan 0,00002 per derajat Celcius. Y sama dengan 3 kali alfa. Maka 3 kali 0,00002 sama dengan 0,0006 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah V. Jawab, kita mulai dengan menuliskan rumus. V sama dengan V0 dikali 1 ditambah dengan gamma dikali delta T. V sama dengan 1 dikali 1 tambah 0,00006 per derajat Celcius kali 50 derajat Celcius. Diperoleh V sama dengan 1 dikali 1 tambah 0,003. V sama dengan 1 dikali 1,003. V sama dengan 1,003 liter. Jadi volume bejana setelah dipanaskan adalah 1,003 liter. Untuk melatih pemahaman anak-anak, silakan mengerjakan soal latihan berikut. Pada suhu 20 derajat Celcius, panjang kawat besi adalah 20 meter. Berapakah panjang kawat besi tersebut pada suhu 100 derajat Celcius? Jika koefisien muai panjang besi 0,00011 per derajat Celcius. Penyelesaiannya kita tulis terlebih dahulu adalah diketahui. Diketahui T0 sama dengan 20 derajat Celcius, T sama dengan 100 derajat Celcius, maka delta T sama dengan 100 kurang 20 sama dengan 80 derajat Celcius. L0 sama dengan 20 meter dan alfa sama dengan 0,000011 derajat Celcius. Ditanya berapa L? Jawab, L sama dengan L0 dikali 1 tambah alfa dikali delta T. L sama dengan 20 dikali 1 tambah 0,000011 per derajat Celcius kali 80 derajat Celcius. Akan dihitung, maka diperoleh L sama dengan 20,0176 meter. Jadi pertambahan panjang kawat besi setelah dipanaskan adalah 20,0176 meter. Sebagai tugas untuk anak-anak kerjakan secara mandiri. 1. Tuliskan 4 contoh kerugian yang ditimbulkan akibat pemuaian. 2.
Sebuah bola yang memiliki volume 60 meter kubik dipanaskan hingga mencapai suhu 110 derajat Celcius. Jika pada kondisi awal suhunya 10 derajat Celcius, tentukanlah volume akhir bola tersebut setelah pemuaian, di mana diketahui alfa sama dengan 0,000017 derajat Celcius. Yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita saat ini yaitu 1. Pemuaian terjadi akibat perubahan suhu. 2. Pada saat padat terjadi pemuaian panjang, luas, dan volume. 3. Pada saat cair dan gas terjadi pemuaian volume. Demikian pembelajaran kita saat ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari menjadi berguna dan bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Kita bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Kita akan mempelajari materi kalor. Kita berjumpa pada video selanjutnya. Salam literasi.